Kemudian saya lanjutkan untuk penanya di kegiatan sesi ketiga ini, silakan saya buka penanya untuk 3 orang. Karena waktu kita masih ada 15 menit lagi, MC. Disilakan. Terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Perkenalkan saya Stevi Gustaf Ranyaan dari Komunitas Pemuda KEI, Ketua Bidang Politik, izin Ketua Komunitas Pemuda KEI. Yang pertama kita bicara soal penanganan perkara kemudian sengketa dari yang sudah berlalu, kemudian kita akan masuk pada momentum pesta demokrasi yang baru lagi. Ini yang kita perlu lihat adalah yang pertama sampai hari ini pasti jadi pertanyaan untuk di lingkaran masyarakat, selama ini Gakumdu ini di mana sebenarnya gitu, baru muncul. Kemudian yang kedua, berdasarkan Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik, waktu pemilihan kemarin Gakumdu berhasil beripos atau terkait perkara-perkara yang diajukan itu berapa banyak. Nah hari ini kan kita perlu adanya keterbukaan informasi publik berdasarkan undang-undang. Nah ini yang perlu Gakumdu jelasin juga, bukan hanya persoalan adanya pembuktian material, saksi dan lain-lain, tapi bagaimana caranya edukasi dari Gakumdu untuk masyarakat Kabupaten Mika, apalagi masyarakat akar rumput, di mana mereka tahu ada kecurangan pasti harus diproses. Tapi kan ketika masuk di Gakumdu harus ada alur-alurnya, range waktunya, itu yang mungkin selama ini Gakumdu belum terlalu efisien untuk sampai di tingkat masyarakat akar rumput. Terima kasih begitu. Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Masih ada? Silakan ditanggapi Ibu Kodif. Baik, izin menanggapi terkait dengan pertanyaan masukan dari Bapak Stevi Rahayaan. Untuk tahapan pemilu kemarin, karena kami dibatasi dengan anggaran sehingga sosialisasi sentra Gakumdu tidak dapat dilaksanakan. Kemudian kita juga dilantik di tengah-tengah tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kemarin di bulan Agustus, sehingga mungkin pada pejabat lama mungkin sudah melakukan sosialisasi juga berkaitan dengan penanganan pelanggaran pemilu. Untuk tahapan sekarang ini kami sudah lakukan 2 kali, baru sekali, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama berkaitan dengan mekanisme penanganan pelanggaran. Kami berharap untuk kedepannya ini Bawaslu lebih mensosialisasikan lagi terkait dengan mekanisme penanganan pelanggaran sehingga masyarakat menjadi lebih tahu apa saja yang harus dilaporkan ke Bawaslu dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi. Kemudian Bawaslu belum bisa menjadi penjamin saksi, sehingga ini menjadi masalah juga buat kami, karena pada saat kita mengundang saksi untuk melakukan klarifikasi, kebanyakan ditolak, sehingga itu menjadi kendala tersendiri juga dalam penanganan pelanggaran pemilihan. Kami berharap ya masyarakat lebih sadar lagi dalam menjadi saksi, itu memang agak susah ya. Saya menilai beberapa waktu ini agak susah untuk kita mengundang saksi untuk memberikan kesaksian di Gakumdu atau di Bawaslu. Karena apa? Mereka takut, masih ada ketakutan. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Masih ada? Cukup. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya dari Partai Perindo, Ketua Des Pilkada, Partai Perindo. Yang pertama, saya puas dengan kinerja Bawaslu kemarin pada saat pemilihan legislatif, pileg kemarin. Luar biasa teman-teman penyidik, bantu teman-teman partai, khususnya kami Partai Perindo. Saya pikir itu kerjanya cukup maksimal. Nah, saat ini saya mau usul untuk teman-teman Bawaslu, Gakumdu, coba berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan
komunikasi dan informatika terkait dengan mereka punya CCTV yang mereka pasang di seluruh kota katanya untuk smart city itu. Karena pengalaman kemarin pasti banyak pelanggarannya itu pengrusakan terhadap APK dan posko-posko. Nah ini juga satu gangguan Kamtibmas yang memang kita semua harus tanggapi serius. Itu usulan saya, sehingga kita tidak perlu cari saksi setengah mati, susah-susah. Dengan bukti video CCTV yang ada, teman-teman penyidik Gakumdu bisa mengambil langkah tindakan. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya. Masih ada? Cukup. Bagaimana Pak? Ada saran sedikit. Saya yang kedua kali ya, mungkin terakhir, bahwa saya mewakili tokoh masyarakat. Saya mau sampaikan bahwa melihat kinerja daripada dua lembaga besar ini, KPU dengan Bawaslu, saya mau sampaikan, saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Edo tadi. Satu yang saya usul, apakah diterima atau tidak, bukan cuma pada saat sosialisasi seperti begini, tapi kalau menurut kami tokoh masyarakat ini, hari H juga kalau bisa libatkan tokoh-tokoh masyarakat ini. Jadi tolong diinventarisir Bapak Ibu, kalau mau supaya efisien kegiatan hajat negara ini kita sama-sama berbuat, maka pada hari hanya juga jangan pikir-pikir uang. Libatkan orang-orang yang selama ini Bapak Ibu undang kami datang ini. Kami siap bertanggung jawab, karena berharap untuk semua itu jalan dengan baik. Mungkin itu usul. Kemudian yang satu lagi, soal Bapak Ibu kita semua tahu request ke belakang pileg kemarin itu sangat tidak baik. Saya tidak tahu Gakumdu, KPU dan Bawaslu sudahkah evaluasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Menurut kami itu di PPD ini paling bobrok kemarin. Tolong evaluasi supaya besok jangan lagi terjadi. Kemudian yang ketiga, Bapak dari Jaksa, saya mau sampaikan bahwa apa yang disampaikan Profesor tadi ini berdasarkan realita dan semua regulasi yang terjadi, sehingga tidak perlu diintervensi atau tidak perlu dikritik. Kami sangat setuju dengan apa yang disampaikan Profesor tadi. Bahkan Profesor sampaikan tadi bahwa Gakumdu itu kalau dari relevansi daripada kegiatan ini kurang efisien. Kita harus akui itu. Dan apa yang disampaikan Adik tadi memang benar. Jadi kita tidak perlu membela diri, tetapi evaluasi untuk kinerja kita ke depan. Bapak Ibu juga manusia. Saya mohon untuk hal ini jadi bahan untuk jangan kita seakan-akan membela diri, tapi mau maju ke depan. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, para narasumber yang saya hormati, masih ada? Oh ya, silakan satu terakhir ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Sekali lagi saya tidak perlu memperkenalkan diri saya lagi, saya sudah sampaikan pada awal tadi, saya sudah menyampaikan satu pendapat. Mungkin saya cuma mau menyampaikan, saya pagi dari jam 10, sekarang pukul 5.17, hampir jam 5, seperti habis berapa jam duduk di dalam ini. Dari saya baca undangan yang saya terima itu, begitu banyak tokoh-tokoh yang diundang dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi hari ini. Tapi yang saya lihat, ini tokoh-tokoh, ketua-ketua kerukunan yang hadir mungkin bisa dihitung sehari 1-2 orang. Sebagian besar yang ada di dalam ruangan ini adalah wartawan. Sebagian besar, termasuk saya. Saya mau menyampaikan kepada Bapak, saya tidak mungkin tadi bicara soal Gakumdu, soal terkait pelanggaran, soal sanksi, bagaimana membuat laporan dan segala macam. Jangan habis di dalam ruangan ini Pak. Manfaatkan media ini yang ada ini. Pertanyaan saya cuma satu. Sampai saat ini tinggal menghitung hari, 30-an hari pelaksanaan pilkada, 100 hari lebih Pak.
Bawaslu sudah melakukan kerjasama dengan media atau belum? Kalau tidak, Bapak tidak bisa pakai mobil calling-calling keliling kota, pelanggaran ini, wajib lapor ini, tidak bisa Pak. Pakai media ini. Media ini sudah dipakai belum? Kalau tidak pakai, media bisa buat gelap, bisa buat terang Pak. Saya kasih tahu ini, supaya Bawaslu manfaatkan keberadaan media ini, sehingga semua pemberitaan, sosialisasi terkait aturan, segala macam bisa sampai ke rumput. Tidak sebatas sampai ke kami beberapa orang ada dalam ruangan ini. Ya, saya mau bertanya itu, menghitung hari Pak, Bawaslu sudah kerjasama dengan media mana? Ada anggaran enggak? Tidak. Kalau tidak ada, jangan kau undang kami media duduk begini. Jangan lihat media hanya dengan sebelah mata saja. Ini dari tahun ke tahun Pak, saya ini wartawan sudah 25 tahun di kota ini, jadi saya tahu baik soal begini. Saya mau tanya itu saja, kalau tidak ada, saya pastikan teman-teman media, boikot saja pelaksanaan ini. Jangan dipaksakan. Biarkan saja mereka calling-calling keliling kota toh. Saya rasa itu, terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Baik, untuk yang pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Pak Ketua nanti di forum atau sesi berikutnya. Sebelum saya akhiri kegiatan ini, beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan topik sosialisasi ini, yaitu berkaitan dengan masa jabatan, kemudian tahapan pencalonan tadi sudah disampaikan pada sesi kedua, dan ada beberapa catatan juga terkaitan dengan tindak pidana pemilihan, di mana kalau masa pencalonan memang ada potensi untuk unsur menghalang-halangi dari setiap orang. Itu yang mungkin kita akan waspada karena potensi ini mungkin akan muncul di kemudian hari. Dilihat dari beberapa statement dan lain sebagainya, ada unsur yang mungkin sudah masuk pada unsur mens rea. Tapi saya pikir mungkin masih bisa ada langkah untuk kita bisa antisipasi. Pada prinsipnya Bawaslu kenapa mengundang profesor? Karena Bawaslu menganggap bahwa profesor dialah orang yang telah meneliti, mengkaji, dan berhari-hari bergeluti dengan ilmu hukum itu. Jadi bukan baru satu kali menjabat kemudian berkomentar di publik, tidak. Bawaslu menganggap bahwa profesor itu mempunyai pengalaman. Sejak Undang-Undang 10 2016 itu diundangkan, dia sudah menjadi penyelenggara, mantan ketua Bawaslu, mantan ketua DKPP, dan mantan hakim konstitusi. Artinya dia paham substansi, makna, hakikat dari pasal itu lahir. Jadi bukan berkomentar-komentar di media kemudian menganggap bahwa kata pernah itu 1 bulan 1 jam itu tidak. Kami menganggap memberikan edukasi itu yang baik, mengundang profesor, mengundang ahli agar semua warga masyarakat bisa melihat secara jelas, secara substansi dan hakikat dari suatu pasal. Saya kira itu kata terakhir dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf atas kegiatan jika ada kekeliruan selama pelaksanaan kegiatan ini dari pagi sampai sore hari ini. Kami hanya manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat sore.